Ya, seorang siswi kelas 2 sekolah menengah atas di Goa, Sulawesi Selatan diduga meninggal bunuh diri akibat depresi atas tugas online yang diterima dari sekolahnya dan kesulitan mendapatkan sinyal internet. Sebuah ironi dunia pendidikan di masa pandemi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Abdul Halim Muharrem, Kepala LPMP Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Abdul Halim dan Bu Retno, apa kabar? Selamat malam. Selamat Alhamdulillah malam. kabar baik. Pak Halim, kabar baik? Ya. Alhamdulillah, makasih Bu Retno. Ya, Pak Halim, ini saya ke Pak Halim terlebih dahulu. Kita baru saja mendengar kabar ini Pak, ada siswi kelas 2 SMA di Goa, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia akibat bunuh diri. Kami ingin konfirmasi Pak, apakah benar siswi tersebut bunuh diri karena depresi terkait pembelajaran online? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru tiba dari rumah duka. Saya bertemu langsung dengan orang tua dan masyarakat di sekitar itu. Kemudian saya memang baca dan dapat informasi terkait bahwa meninggalnya almarhumah ananda kita, Mipta Sari ya. Saya dapat informasi bahwa apa yang menjadi berita bahwa meninggalnya beliau itu akibat dari pembelajaran jarak jauh yang mereka tidak mendapatkan, kemudian depresi dengan itu. Saya melihatnya dan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh orang tua yang bersangkutan, kemudian beberapa sumber termasuk dari kepala sekolah, kemudian koordinator pengawas wilayah cabang untuk itu, dengan beberapa pihak tadi. Saya melihatnya bahwa ketika itu yang menjadi judul bahwa depresi dari PJJ mungkin tidak seperti itu kejadiannya menurut informasi dari orang tua siswa. Lalu apa yang Karena terjadi, selama Pak? ini, ya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi itu ini adalah orang tuanya menganggap bahwa ini adalah sebuah musibah yang terjadi pada anaknya. Karena selama beberapa hari bersama tidak ada kelainan jiwa, kemudian proses pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah mengingat karena keterbatasan sinyal itu, kemudian sekolah itu melakukan pembelajaran dengan sistem modul. Toh kalau ada proses pembelajaran jarak jauh itu diantisipasi oleh pihak sekolah dengan pendekatan pembelajaran modul, di mana guru-gurunya membagikan modul, hasil pekerjaannya itu dikumpul. Kemudian yang memang sekitaran sekolah yang memungkinkan ada sinyal itu kalau dipresentasikan itu pembelajaran melalui jarak jauh dengan melalui luring, daring itu sekitar 30% saja. Dan pihak sekolah sudah memang mengantisipasi dengan kondisi itu mengingat keterbatasan secara geografis. Oleh karena itu, kalau secara totalitas bahwa ini adalah depresi karena pembelajaran jarak jauh sehingga melakukan itu, kelihatannya orang tuanya juga tidak sepakat kalau ada hal yang terkesan melakukan informasi seperti itu. Ya. Nah, tetapi pihak polisi saya juga ketemu tadi dengan Pak Awal, salah satu sahabat kita dari Polres, ini juga karena HP beliau, HP ananda kita, almarhumah itu sudah ditangani oleh polisi. Jadi saya kira nanti akan ada lebih jelas kiranya ada data lebih terkini. Ya, karena di telepon genggam atau handphone dari almarhumah itu kabarnya ada video yang merekam begitu, dan juga ada cerita atau curhat gitu katakanlah Pak dari almarhumah kepada rekan-rekannya bahwa tugas yang ia dapatkan ini membuat dia sangat stres begitu dan juga depresi begitu. Saya ke Bu Retno, ini Bu Retno bagaimana Bu melihat fenomena ini? Karena bukan hanya kasus di Goa saja, bahwa bagi peserta didik ini yang sudah menyatakan bahwa mereka merasa depresi ketika pembelajaran jarak jauh, ini tidak hanya sekali Bu. Bagaimana Ibu melihat fenomenanya? Iya, kalau merujuk pada data KPAI memang cukup bermasalah ya terkait dengan pembelajaran jarak jauh ketika kita berhitungnya dengan daring. Tadi Bapak Halim mengatakan bahwa kalau di wilayah Ananda ini sekitar 30% yang mampu untuk daring begitu ya. Nah, kalau kami memang
berpijak pada pernyataan pihak kepolisian yang memeriksa handphone Ananda ya. Memang ada curhatan itu. Saya rasa gini, anak depresi sampai kemudian pada tahap bunuh diri itu bukan waktu yang singkat. Biasanya itu terjadi tumpukan ya. Jadi artinya ada permasalahan-permasalahan yang cukup panjang yang kemudian tidak terselesaikan. Biasanya itu tidak, misalnya punya masalah 2 minggu lalu bunuh diri, itu biasa tidak akan begitu gitu. Jadi memang ada proses panjang di mana anak ini tuh punya problem yang kemudian tidak terselesaikan. Barangkali ya yang dinyatakan oleh tadi beberapa pihak sudah dijelaskan Pak Halim, mungkin ada benarnya, tapi yang didapatkan polisi juga kan sebuah fakta. Bisa jadi mungkin bukan satu-satunya PJJ penyebabnya, tapi mungkin ada motif lain ya, atau ada penyebab lain ya. Makanya KPI mendorong kepolisian dan mengapresiasi kepolisian ketika kepolisi sendiri akan mencoba mencari motif yang lain tadi gitu ya. Jadi kalau KPAI kami mendorong pengungkapan motif itu, dan kalau memang ada kaitannya dengan pembelajaran jarak jauh, berarti kan harus memang ada evaluasi. Artinya kan evaluasi dalam sebuah program biasa gitu ya. Artinya seperti apa ini nanti ke depannya. Kalau KPAI sih lebih melihat begitu, karena pada data kami di 2 survei kami memang menunjukkan pembelajaran jarak jauh fase pertama maupun fase kedua pada tatanan ajaran baru ini problemnya masih sama. Begitu Mbak. Apa saja Bu problem atau masalahnya? Dan tadi Ibu juga menyebutkan bahwa memang ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental ini bukan hanya 1 atau 2 kejadian yang baru terjadi, itu biasanya akumulasi begitu ya. Lantas faktor apa saja Bu jika kita berbicara konteksnya mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, apa yang kemudian menjadi faktor atau penyebab peserta didik ini bisa depresi begitu Bu atau stres? Penyebab faktor seorang anak bisa depresi, bisa saja dia mungkin punya masalah dengan kawannya. Lalu kan karena kondisinya kita semua sedang di rumah, kemudian yang biasanya bisa bertemu, bisa bermain, bisa mungkin jalan-jalan, kali ini kan enggak gitu ya. Artinya semua pada posisi berada di rumah yang situasinya barangkali juga membuat anak itu punya beban. Sebenarnya bukan hanya Ananda ya, banyak anak sebenarnya ketika dia berbulan-bulan berada di rumah dan tidak bisa ke sekolah, itu sebenarnya punya problem psikologi gitu. Ditambah lagi kalau misalnya anak ini misalnya mengalami pembulian di media sosial, kan kita nggak tahu ya, atau dia mengalami kekerasan, entah dilakukan oleh siapa. Nah ini memang yang menurut saya motif ini yang harus didalami oleh polisi. Artinya barangkali betul yang dinyatakan pihak-pihak sebagaimana Pak Halim katakan, itu mungkin bukan penyebab utama atau bukan satu-satunya penyebab gitu ya. Jadi banyak sebab sebenarnya seorang remaja, saya menyebut ini remaja karena usianya 16 gitu. Jadi seorang remaja itu kan masa puber dan masa di mana hormon berbeda, energinya lebih gitu ya. Sehingga memang ketika dia tidak punya penyaluran terkait dengan permasalahannya, ya menjadi problem. Nah di sini sebenarnya letak dari wali kelas maupun guru BK, perannya penting karena dari beberapa pengawasan yang kami lakukan di 40 sekolah, kami memang menemukan bahwa tidak semua sekolah memaksimalkan guru BK dalam bimbingan konseling mengatasi anak-anak yang di masa pandemi ini punya masalah psikologis. Begitu Mbak Fani. Iya, Broto, ini saya ke Pak Halim terlebih dahulu. Pak Halim, tadi Anda menyebutkan bahwa memang di daerah tempat almarhumah begitu kuota atau persentase ketersediaan jaringan internet adalah sebesar 30%. Cukup sedikit begitu kalau bisa dikatakan. Lantas Pak, bagaimana jaminan pendidikan ini bagi peserta didik yang jauh mungkin dari jangkauan sinyal internet, Pak? Baik, saya kira ini adalah upaya kementerian melakukan pelayanan terhadap proses pembelajaran yang menjadi hak regulatif setiap individu, sehingga pembelajaran jarak jauh ini adalah salah satu bentuk upaya. Kemudian melihat bahwa secara geografis daerah NKRI kita memang seperti itu, kemudian secara runtut semua pihak terlibat, bahwa ketika masih ada kondisi yang seperti itu, maka saya kira seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah ini ada pembelajaran dengan pendekatan modul, ini adalah salah satu kombinasi dengan upaya dalam hal bagaimana menjaga keselamatan dan kesehatan anak didik kita ini. Sehingga 30% tadi itu adalah sebuah upaya sebagai perhatian dari pemerintah, kemudian dengan keterbatasan
jaringan itu dalam memenuhi hak anak didik kita, maka pihak sekolah melakukan pembelajaran dengan proses modul. Sehingga kombinasi ini saya kira adalah sebuah kondisi yang merupakan perhatian totalitas oleh pihak semua yang terkait. Oke, ya memang ini membutuhkan perhatian semua pihak begitu ya Pak Halim. Saya ke Bu Retno ini. Bu Retno, dengan adanya kejadian ini dan kita juga tahu bahwa pembelajaran daring ini tampaknya masih harus akan berlangsung sampai batas waktu yang tidak ditentukan begitu. Dan menilik masalahnya ada banyak sekali problematika yang terjadi, di antaranya ketersediaan kuota, sulitnya sinyal internet, gagap teknologi juga mungkin bisa terjadi, dan adanya keluhan terkait jumlah tugas begitu Bu. Kalau berbicara mengenai jumlah tugas ini erat kaitannya dengan kurikulum. Nah, apakah ke depannya ini harus ada evaluasi yang dilakukan terkait kurikulum yang ditetapkan atau yang diterapkan saat ini, atau seperti apa Bu solusinya agar kejadian seperti ini tidak terulang ke depannya? Oke, betul bahwa salah satu yang bisa meringankan pembelajaran jarak jauh adalah penyederhanaan kurikulum. Jadi kurikulum itu di kurikulum khusus ya, Kemdikbud menyebutnya begitu. Jadi kurikulum dalam masa pandemi ini sebenarnya kurikulum 2013, tapi yang kemudian disederhanakan. Nah, namun Mas Menteri ini bikin 3 jenis kurikulum jadinya. Alternatif memilih. Yang pertama kurikulum 2013 yang berat itu, yang di masa bukan pandemi aja sebenarnya sulit itu dituntaskan. Yang kedua kemudian kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah, KPAI apresiasi banget ini dengan kurikulum yang disederhanakan ini. Nah, yang ketiga adalah kurikulum mandiri yang bisa dibuat oleh sekolah menyesuaikan kondisi pandemi. Nah, barangkali kalau yang nomor 3 itu bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta yang kaya, yang secara itu dia punya kemampuan ya untuk membuat kurikulum mandiri tadi. Tapi kalau sekolah negeri, ya anak-anak kan sekolah negeri ya, kalau berdasarkan data yang kami dapat ya, itu sebenarnya kalau di sekolah negeri mereka itu bisa memilih kurikulum ini, tapi rata-rata dari hasil pemantauan kami di sejumlah daerah di Sumatera itu, mulai dari Sumatera Utara, kemudian Bengkulu, Jambi, kemudian mayoritas Jawa kecuali Jawa Timur ya, kemudian beberapa wilayah Banten, kami melihat sekolah tidak berani menetapkan kurikulum karena Dinas Pendidikan ternyata tidak menetapkan. Jadi dinas, saya tidak tahu bagaimana koordinasi, mungkin Pak Halim nanti bisa jawab, antara Kemdikbud dengan dinas gitu. Akhirnya sekolah nggak berani karena merasa tidak ada petunjuk yang jelas bahwa boleh pakai kurikulum yang disederhanakan. Akhirnya mayoritas sekolah itu menggunakan kurikulum 2013 yang sebelum pandemi memang sudah berat. Seperti itu Mbak Fani. Iya, baik Bu Retno, dan kita harapkan bahwa nanti ke depannya agar evaluasi ini bisa dilakukan begitu ya, mengingat kita tidak tahu. Ya. Betul, sekolah menggunakan kurikulum yang disederhanakan, ini kan lagi bencana, lagi pandemi, mestinya ini yang digunakan gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan juga Pak Abdul Halim Muharam, Kepala LPMP Sulawesi Selatan, sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected.